Selamat malam. Izin saya akan mempresentasikan exam mengenai Business Intelligence Analytics dengan nama Muhammad Rizadi Fadilah dengan NIM 25025111746. Adapun pertama konten yaitu Business Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan yang terakhir adalah analisis. Yang pertama yaitu Business Understanding. Asuransi adalah perlindungan finansial terhadap segala jenis risiko. Perlindungan ini didefinisikan oleh kontrak antara dua pihak, perusahaan asuransi dan tertanggung. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menjual polis dan tertanggung adalah orang atau pihak yang membeli polis asuransi untuk mendapatkan manfaatnya. Perusahaan asuransi setuju untuk menanggung risiko entitas yang tertanggung terhadap kejadian di masa mendatang dengan imbalan kompensasi moneter yang dikenal sebagai premi. Pada kasus ini terdapat perusahaan asuransi kesehatan yang menawarkan berbagai produk asuransi kesehatan kepada nasabah yang mencakup berbagai kebutuhan dan tingkatan perlindungan. Sebagian besar nasabah hanya terdaftar pada satu produk asuransi kesehatan saja. Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, Departemen Pemasaran melakukan pengembangan produk cross-selling dengan melakukan predictive analytics, maka kita dapat memprediksi nasabah manakah yang akan menerima penawaran tersebut. Selanjutnya, manfaat dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Manfaat dari proyek yang dilakukan ini adalah perusahaan dalam studi kasus ini dapat mengetahui model mana yang paling efektif dalam melakukan penawaran produk ke nasabah asuransi. Kemudian perusahaan dapat merencanakan strategi ke depannya untuk menjangkau nasabah tersebut dan mengoptimalkan model bisnis perusahaannya. Selanjutnya yaitu data understanding. Pada gambar pertama yaitu berikut adalah contoh dari isi dataset yang akan diolah pada proyek kali ini. Terdiri dari 12 kolom. Yang pertama yang terdiri dari 11 kolom variabel biasa dan yang satu adalah variabel khusus yaitu respons. Untuk menampilkan tersebut dapat menggunakan sinteks data head. Selanjutnya pada gambar ini merupakan informasi data yang terdiri dari 11 row data yaitu ID, gender, age, driving license, region code, previously insurance, vehicle age, vehicle damage, annual premium, policy sales channel, vintage, dan satu row data sebagai target variable yaitu response. Untuk dataset tersebut terdiri dari 381.109 entry data. Selanjutnya dilakukan pengecekan data apakah dataset tersebut ada value yang bernilai 0 atau missing value. Setelah dilakukan pengecekan, data set tersebut menghasilkan tidak ada data yang bernilai 0 atau missing value. Selanjutnya, dilakukan pengecekan distribusi antara respon yang bernilai 1 dan 0. Setelah pengecekan dilakukan, data set tersebut ternyata imbalance data, yang dimana terjadi ketidakseimbangan data antara respon 1 dan 0. Selanjutnya, ini adalah grafik hubungan antara gender dan respons. Untuk grafik pertama yaitu kita menghitung terlebih dahulu distribusi antara gender, male dan female. Distribusi tersebut cukup seimbang. Setelah itu, pada grafik kedua dijelaskan bahwa male lebih cenderung untuk merespon ya dibandingkan female, atau merespon 1 daripada 0 dibandingkan female. Selanjutnya ini adalah grafik hubungan antara driving license dan age. Nasabah rata-rata yang menerima penawaran asuransi telah memiliki driving license. Selanjutnya, pada grafik ini dilakukan perbandingan antara previously insured dan response. Kesimpulannya yang didapatkan yaitu nasabah yang sebelumnya belum memesan asuransi lebih banyak distribusi datanya. Di atas ini, di samping ini merupakan correlation matrix. Correlation matrix digunakan untuk mencari atribut-atribut dalam dataset yang berkorelasi dan bisa dihilangkan. Sesuai dengan correlation matrix di atas, maka dapat disimpulkan bahwa vintage memiliki korelasi dengan respon dengan nilai yang buruk atau paling rendah. Jadi variabel vintage dapat dihilangkan atau dihapus. Selanjutnya, data preparation. Data preparation adalah proses mengubah data sehingga sesuai untuk algoritma machine learning.
Proses tersebut dapat berdampak besar pada kinerja model. Data preparation tersebut terdiri dari data cleaning, exploratory data analysis atau EDA, normalization, dan dimensionality reduction proses. Data preparation yang pertama yaitu kita melakukan label encoding. Label encoding adalah sebuah teknik untuk mengubah categorical data menjadi format yang dapat diberikan kepada algoritma machine learning. Pada dataset terdapat 3 categorical data yaitu gender, vehicle age, dan vehicle damage. Kita merubah 3 variabel tersebut menjadi numerical value. Yang kedua yaitu kita mengecek apakah ada row yang duplicate. Pada proses ini dilakukan pengecekan terhadap duplicate rows. Jika terdapat duplicate rows, maka row tersebut bisa dihilangkan atau dihapus. Jika tidak ada, maka lanjut ke tahap selanjutnya. Pada kasus ini tidak terdapat duplicate rows, jadi lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita menentukan dependent dan independent variable. Independent variable adalah variabel yang tidak terpengaruh oleh variabel yang lain, sedangkan dependent variable adalah variabel yang terpengaruh terhadap variabel atau faktor lain. Pada kasus ini, respons sebagai dependent variable dan juga 11 variabel yang lainnya merupakan independent variable. Selanjutnya kita melakukan dimensionality reduction. Dimensionality reduction adalah pengurangan dimensi dari fitur yang ada. Terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu fitur selection dan fitur extraction. Pada kasus ini saya menggunakan fitur selection dengan menggunakan semua fitur tanpa dikurangi dapat mengurangi performa dari modeling. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa driving license dan gender memiliki sedikit informasi penting dari dataset, maka kita dapat menghapus 2 variabel tersebut dengan cara menggunakan data drop. Selanjutnya, yang diketahui bahwa dataset kita itu imbalance. Dataset yang kita memiliki data yang tidak balance antara respons 1 dan 0. Maka diperlukan teknik untuk mengatasi imbalance tersebut. Random oversampling dapat mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, kita akan menggunakan splitting data. Splitting data adalah aspek penting dari data science, khususnya untuk membuat model berdasarkan data. Teknik ini membantu memastikan pembuatan model data dan proses yang menggunakan model data menjadi lebih akurat. Kita membagi 2 dataset tersebut menjadi data train dan data test. Selanjutnya modeling. Modeling yang pertama yang saya lakukan adalah menggunakan logistic regression. Logistic regression adalah teknik yang digunakan ketika variabel respon adalah variabel biner yang saling eksklusif. Dengan kata lain, logistic regression untuk memodelkan hasil biner yang melibatkan tugas estimasi karena menjauh probabilitas suatu catatan yang termasuk dalam kelas relevansi. Variabel respon hanya memiliki 2 kemungkinan yang dapat direpresentasikan oleh variabel indikator biner yang mengambil nilai 0 dan 1. Setelah melakukan modeling menggunakan logistic regression, dihasilkan akurasi sebesar 0,78 dan ROC/AOC sebesar 0,83. Selanjutnya, menggunakan random forest classifier. Setelah melakukan random forest classifier, didapatkan akurasi sebesar 0,94 dan ROCA atau AOC score sebesar 0,95. Selanjutnya adalah XGB classifier atau XGBoost. XGBoost diadaptasi dari gradient boosting untuk meningkatkan kecepatan komputasi, skalabilitas, dan kinerja generalisasi. Semua bentuk kategori data akan diubah menjadi bentuk numerik karena XGBoost hanya bekerja pada vektor numerik. Setelah melakukan modeling menggunakan XGB classifier, dihasilkan akurasi sebesar 0,81 dan ROC/AOC score sebesar 0,83. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi pertama yaitu logistic regression menghasilkan akurasi senilai 0,78, recall 0,97, precision 0,70, dan advanced score 0,81. Yang kedua yaitu random forest. Random forest menghasilkan akurasi senilai 0,93, recall 0,99, precision 0,89, dan advanced score sebesar 0,81.
SGB classifier menghasilkan akurasi 0,81, recall 0,93, precision 0,75, dan F1 score sebesar 0,83. Selanjutnya, evaluation yang selanjutnya yaitu saya menggunakan ROC atau AUC curve sebagai perbandingan. Di sini dijelaskan bahwa random forest condong ke kiri dan mendekati angka 1 dibanding dua machine learning lainnya yaitu XGBoost dan linear regression. Selanjutnya, analisis. Setelah melakukan evaluasi dapat disimpulkan bahwa random forest classifier adalah pemodelan yang terbaik untuk kasus ini. Dikarenakan hasil dari metrik evaluasi yang telah dilakukan mendapatkan hasil akurasi senilai 0,93, recall 0,99, precision 0,89, dan F1 score 0,81. Selain itu, di dalam kurva erosi dijelaskan bahwa random forest memiliki nilai atau kurva yang lebih dekat ke angka 1. Pada proses data understanding dijelaskan dalam grafik age dan respon disimpulkan bahwa umur yang cenderung menerima penawaran asuransi adalah 30-60 tahun. Sedangkan umur di bawah 30 cenderung menolak penawaran asuransi tersebut. Untuk korelasi antara gender dan respon laki-laki cenderung untuk menerima penawaran asuransi dibanding wanita. Selanjutnya, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.